Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naqulu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha fa innaka khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus guru dan bapak saya yang ada di samping kanan saya, mohon izin untuk menyampaikan grogi bapak tadi ada si bapak. Ya. Hari ini tema kita karena membuka, kita buka dengan yang ringan-ringan saja, ya, sebagai penyemangat kajian-kajian di pekan yang akan datang. Kita akan membicarakan tentang betapa pentingnya menghadiri majlis-majlis ilmu. Karena sudah libur cukup lama, jadi sepertinya mesinnya juga harus dipanaskan lagi, ya, olinya juga harus diganti, sehingga nanti perjalanan thalabul ilmi kita di pekan-pekan yang akan datang bisa berlangsung lebih efektif, lebih efisien, lebih berkah gitu ya. Para jamaah sekalian, ini hanya mengulang-ulang karena sudah sering disampaikan bahwa ilmu itu adalah karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun karunia yang lebih besar tentunya selain iman dan Islam itu kecuali ilmu. Bayangkan manusia tanpa ilmu itu. Dulu Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan laulal ilmu lakana an-nasu kal bahaim. Kalau seandainya tidak ada ilmu, manusia itu nggak beda dengan kambing saya yang kemarin dijual gitu ya. Karena sakit-sakitan terus. Kerjanya apa? Yuk makan. Makan, minum, kawin, gitu aja udah. Makan, minum, kawin, makan, minum, kawin. Ya tidak ada bedanya seperti itu. Maka kemudian Nabi SAW menurunkan banyak hadis-hadis dari beliau tentang keutamaan mencari ilmu. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan fakta yang menarik tentang kisah para nabi, kisah para rasul ya, tentang kegigihan mereka mencari ilmu. Dari mulai Nabi Nuh sampai Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu ternyata penuh dengan aktivitas mencari ilmu ya. Bahkan para nabi itu tidak diperintahkan untuk berdoa kecuali untuk ditambahkan ilmunya ya. Itu diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilman. Katakanlah olehmu Muhammad ya, Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain diperintahkan berdoa, cuma satu perintah berdoanya, tambahkanlah kepadaku ilmu. Nah, ini untuk kelas-kelas seperti kita ini mestinya lebih daripada perintah terhadap Nabi SAW. Beliau adalah orang yang paling berilmu, dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi yang lain juga sama, tapi tetap diperintahkannya itu adalah wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, berdoalah kepada Allah, ya Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ini yang pertama. Kemudian dalam tataran prakteknya kita bisa melihat dulu Nabi Musa alaihissalatu wassalam luar biasa. Ketika beliau sedang khutbah ditanya oleh Bani Israel, ya Nabi Allah, man huwa a'lamun nasi bil ardi. Wahai Nabi Allah, siapa orang yang paling pandai di muka bumi ini? Nah, kira-kira nih kalau bapak-bapak ditanya gitu, bapak-bapak adalah pemimpin negara dan pemimpin umat, ditanya, ada nggak yang lebih pandai daripada engkau? Jawabannya itu dilematis lah. Kalau kita jawab dengan pertanyaan, ya banyak sih yang lebih pintar dari saya, itu nanti orang-orang yang ada di bawahnya akan kehilangan sedikit dari kepercayaan mereka terhadap pemimpinnya. Ternyata pemimpin saya itu
nggak pandai-pandai amat gitu ya. Ternyata nabi saya itu ada yang lebih pintar daripada nabi. Makanya dengan spontan Nabi Musa mengatakan, ya, dengan posisi beliau saat itu adalah nabi yang paling tinggi statusnya, derajatnya di sisi Allah, karena beliau adalah seorang ulul azmi. Beliau mengatakan, saya yang paling alim. Bukan bermaksud sombong, tapi memang kenyataannya tidak ada yang lebih alim daripada para nabi. Saya ingin menggarisbawahi lagi, jangan sampai terjebak kemudian nanti dengan adanya karomah ini, karomah itu dari manusia-manusia yang bukan nabi. Tidak boleh siapapun untuk meyakini ada orang yang lebih pandai daripada nabi, ada orang yang lebih alim, ada orang yang lebih makrifat, lebih mengetahui daripada nabi. Kemudian ditunjukkanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang lebih pandai daripada engkau, seorang hambaku. Nah, ini juga saya ingin menggarisbawahi, lebih pandai yang dimaksud adalah lebih pandai dalam satu persoalan, bukan dalam seluruh persoalan. Saya tidak ingin bapak-bapak kemudian terjebak, ternyata Nabi Khidir lebih alim daripada Nabi Musa. Enggak, ya. Sebagian kaum tasawuf itu meyakini Nabi Khidir lebih alim, lebih marifat kepada Allah daripada Nabi Musa. Enggak, ya. Bagaimanapun posisi Nabi Musa, kedudukan Nabi Musa di sisi Allah lebih daripada siapapun. Ya, ini yang penting untuk disampaikan, karena ternyata banyak orang setelah membaca kisah ini kemudian menyimpulkan, oh ternyata ada yang lebih tinggi kedudukannya daripada Nabi Musa, yaitu Nabi Khidir, yang bahkan masih hidup sampai sekarang, nanti ketemu dengan siapa dan lain sebagainya. Enggak seperti itu. Jadi kita akan tempatkan setiap orang pada posisinya. Dalam sebagian hal Nabi Khidir lebih alim daripada Nabi Musa, tapi dalam aspek secara global, secara keseluruhan, Nabi Musa lebih alim, Nabi Musa lebih dekat kedudukannya dengan Allah daripada siapapun, ya. Jadi mohon untuk tidak terjebak dengan kisah ini sehingga nanti meyakini ada yang lebih mulia daripada para nabi, ya. Hatta kalau menurut bapak-bapak Nabi Khidir itu adalah nabi misalnya, tetap karena Nabi Musa adalah ulul azmi, ya. Dari sekian belas ribu nabi dan rasul, ya, 314 rasul dan ada sekitar 24 ribu nabi yang dicantumkan langsung di dalam Al-Quran hanya 25. Dari yang 25 yang disebutkan sebagai ulul azmi itu cuma 5, rankingnya cuma 5. Dari 5 ulul azmi yang dapat gelar Khalilullah cuma 2. Dari 2 orang itu yang mendapatkan gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin cuma 1. Gitu ya. Tapi kan Ustaz, di dalam Quran gak boleh kita membeda-bedakan para nabi. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Jangan kau beda-bedakan para nabi. Iya, dalam konteks keimanan kita, semua nabi wajib kita imani, semua nabi wajib kita yakini kebersihannya, kemaksumannya. Mereka tidak pernah berdusta, mereka adalah orang-orang yang amanah. Nah, itu tidak boleh kita beda-bedakan. Wah, kalau nabi ini mah kurang ganteng, imannya kita kurangin, amin, nggak boleh, ya. Ini yang dimaksud la nufarriqu baina ahadin min rusuli, itu adalah tidak boleh membeda-bedakan nabi yang ini imannya full, kalau yang nabi yang ini karena miskin misalnya, karena di dalam sirahnya tidak diceritakan mukjizat-mukjizatnya yang luar biasa, kemudian keimanan kita berkurang. Itu yang tidak boleh. Tapi fakta bahwa para nabi itu memiliki tingkatan-tingkatan itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Ya, ada nabi yang diangkat kedudukannya lebih dari nabi yang lain, memang ada. Seperti tadi, ada yang disebutkan namanya langsung di dalam Al-Quran, ada yang tidak. Ya. Oh, kalaupun disebutkan langsung di dalam Al-Quran semua kan repot. Bapak-bapak bahasnya paling 24 ribu nabi. Ya, yang 25 aja kalau diacak dari belakang belum tentu hafal. Ada yang mau dites dari belakang, dari Nabi Muhammad itu sampai Nabi Adam. Nyerah, ya. Apalagi 24 ribu, apalagi 314 rasul harus dihafal semuanya. Kemudian dari 25 ada 5 yang disebut dengan ulul azmi, disingkatnya di mimin, ya. Mimin, Nabi Muhammad,
Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Ya, ingat aja Mimin, gitu ya. Itu adalah Nabi dan Rasul ulul azmi. Dari situ diangkat sebagai Khalilullah cuma dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Yang diangkat menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya, itu cuma satu, Nabi Muhammad SAW. Ya, anak saya lagi senang dengan nasibnya siapa tuh, Maher Zain, ya man sallaita bi kullil anbiya, gitu ya. Wahai orang yang jadi imamnya para nabi. Nggak ada lagi, cuma Nabi Muhammad SAW, ya, yang mengimami para nabi pada kisah Isra dan Mi'raj. Nah, Nabi Musa ini seluruh apapun kedudukannya itu masih tetap belajar, datang untuk menjumpai Nabi Khidir untuk belajar. Bahkan gak tanggung-tanggung, challenge-nya itu, tantangannya ketika Nabi Musa mengatakan, ya Allah, di mana saya bisa menjumpai Khidir itu? Allah tuh gak ngasih Sherlock-nya. Itu yang bikin rumit. Kalau bapak-bapak, Pak, ada pengajian di mana, ya pokoknya nggak gini aja. Misalnya Pak Benny bawa lampu nih dari kantornya tuh. Di mana lampu itu menyala, nah di situ tempat pengajiannya. Bakal datang nggak kira-kira? Allah kan cuma ngasih clue-nya begitu. Di mana tempatnya Nabi Khidir itu? Pokoknya bawa aja ikan. Kalau ikannya loncat, nah di situ tempatnya. Nggak disebutin di daerah mana. Pokoknya ada pertemuan dua laut, ada pertemuan dua perairan, ya. Dan di situ kalau ikannya hidup lagi, loncat lagi, di situ tuh tempatnya. Gimana kira-kira? Nggak jelas di kampung yang mana, nggak jelas di masjid yang mana tuh kajiannya itu. Pokoknya bawa aja ikannya, jalan. Nah, kata Nabi Musa sama pelayannya Nabi Yusa itu. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Saya nggak akan pernah berhenti berjalan sampai bertemu dengan tempat bertemunya dua aliran air, atau kalau tidak menemukannya saya nggak akan pernah berhenti jalan. Saya akan jalan terus. Ini dulu pada zaman Nabi Musa begitu. Pokoknya bawa aja ikan, tuh ikannya kalau hidup lagi, nah di situ tuh tempatnya persisnya. Nah kan repot harus ngeliatin ikan gitu. Kapan ini ikan loncat lagi? Dan ternyata ketika sedang istirahat, Yusa bin Nun itu lupa ikan yang sudah digoreng itu, Pak, loncat lagi ke laut dan kemudian fattakhadha sabilahu ajaba. Dia jalan berenang lagi di laut gitu, dengan cara yang menakjubkan. Tandanya kan itu kan repot, Pak, kalau tandanya pakai itu, nggak pakai Sherlock gitu. Di mana kajiannya? Ya udah pokoknya bawa lampu, kalau lampunya tiba-tiba nyala, nah di situ tuh tempatnya. Ya. Luar biasa. Apa jamaah sekalian, kalau untuk seukuran semulia Nabi Musa masih belajar, maka apalagi dengan ukuran-ukuran seperti kita yang bukan Nabi, bukan juga Rasul, apalagi ulul azmi, ya, yang kadang-kadang ngikutin Rasulnya juga separuh-separuh gitu ya. Ya, yang bab-bab yang enaknya aja kita ikutin, yang enggak enaknya ya kita lewatin aja dengan alasan saya belum mampu gitu. Nah ini kan tipe-tipenya kita. Maka kemudian perlu kita duduk lagi, kemudian memompa lagi semangat kita untuk bisa hadir di majelis ilmu. Sebab selain tadi contoh dari para nabi, contoh dari para rasul, para ulama telah menunjukkan betapa mencari ilmu itu adalah hal yang sangat luar biasa nilainya dalam diri mereka. Abdullah bin Unais itu dulu pernah jalan, didatangi oleh Jabir bin Abdullah, melewati 3 negara hanya untuk mencari satu hadis, ya, hanya untuk mencari satu hadis. Jalan dari kota Madinah menuju Irak, dari Madinah menuju Irak naik onta, dari Madinah ke Irak. Ternyata udah pindah nih. Pindah kemana? Ke Mesir. Dicari ke Mesir, ternyata udah pindah kemana? Ke Palestina. Dicari ke Palestina, ke negeri Syam. Ketemu di negeri Syam hanya untuk mencari satu hadis. Bapak-bapak, biasa kalau Ustadz Aib di sini, kalau Ustadz Farid di sini dapat 10 hadis itu tidak perlu jalan melintasi 3 negara. Mungkin cuma 3 rumah datang ke sini. Datang melewati 3 rumah, kemudian duduk, lalu dikasih minum, habis ini juga ada sarapannya, ya.
dalam durasi waktu yang sangat singkat, kemudian sayang kalau ini tidak dimanfaatkan. Lalu apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala? Pertama, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kan kita sudah Ramadan. Dan keinginan kita tuh sampai nangis-nangis di ujung bulan Ramadan itu, ya Allah, saya udah rajin di bulan Ramadan, masa di bulan yang lain saya jadi gak rajin? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Rabb, sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami rajin di bulan Ramadan, tilawahnya rajin, sedekahnya rajin, qiyamul lailnya rajin, 2 kali bahkan di sini qiyamul lailnya luar biasa. Isya ada tarawihnya, jam 3 ada qiyamul lailnya juga. Setelah Engkau berikan petunjuk, jangan kau cabut lagi petunjuk itu. Kan itu yang kita inginkan kemarin. Di bulan yang lain juga, ya Allah, qiyamul lail saya kalau bisa sama lah dengan bulan Ramadan. Seenggaknya kalau tidak bisa sama, ya qiyamul lailnya tetap dikerjakan meskipun jumlah rakaatnya yang berkurang, enggak apa-apa. Sedekahnya tetap lanjut meskipun jumlahnya tidak sebanyak di bulan Ramadan gitu ya. Puasanya tetap lanjut meskipun tidak setiap hari seperti di bulan Ramadan. Nah, kemudian kata para ulama, kapan orang itu bisa ditetapkan petunjuk di bulan Ramadan, bisa lanjut di bulan-bulan yang lain? Salah satu prasyaratnya adalah ilmu. Lihat ya, ketika para ulama menjelaskan ayat Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Emang sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Kan jawabannya nggak sama. Kata para ulama, apa bedanya? Orang-orang yang berilmu bisa merasakan manisnya ibadah. Orang-orang yang berilmu bisa merasakan manisnya ibadah. Kan beda ya, bapak-bapak, ketika sebelum memahami betul betapa dahsyatnya bacaan di antara 2 sujud dengan setelah mengetahui, kan beda cara kita membacanya. Sayang kalau kemudian kita lewatkan, kan begitu ya. Bedanya orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu, ketika dia mengerjakan ibadah, dia akan bisa menikmati ibadah itu tidak sama rasanya dengan orang-orang yang tidak berilmu. Orang kalau mengetahui asal usulnya dari mana bacaan ini, apa faidahnya, apa maknanya, bagaimana para ulama menghargai bacaan itu, kan beda ketika kita bacanya. Ketimbang kita dapat aja ya secara sepintas, nggak tahu asalnya dari mana, nggak tahu tujuannya buat apa, tidak tahu fadilahnya untuk apa, kemudian kita baca, kan lain rasanya ya, rasanya kan lain. Maka dari itu sesudah azam ya, insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi itu. Besok itu berarti tiga tasyahud ya. Terakhir kan kita sudah sampai di duduk di antara 2 sujud. Setelah itu kan tiga tasyahud ya. Kenapa? Karena kata para ulama, siapapun yang melaksanakan sholat, melaksanakan puasa diiringi dengan ilmu pengetahuan dari mana asalnya, kemudian apa hikmahnya, bagaimana manfaatnya, fadilahnya apa, lalu bagaimana cara ulama menghargainya, itu nanti akan kita kerjakan dengan cara yang berbeda ketimbang di waktu-waktu sebelumnya. Sama dengan haji dan umroh ya. Kalau kita tahu betul rahasia-rahasianya itu, tiap kali kita menginjakan di situs-situs haji dan umroh, itu perasaannya lain. Perasaannya lain. Beda orang yang pakai pakaian ihram karena disuruh oleh itu ketua regunya. Bapak-bapak, ibu-ibu nih udah mendekati mikot, ayo pakai baju ihramnya, pakai gitu ya. Bapak-bapak ini udah mau masuk Masjidil Haram, baca doanya, baca gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kita akan tawafnya 7 kali, dimulai dari sini, dimulai dengan takbir bismillah, kemudian tawaf. Itu lain dengan orang yang mengetahui betul bagaimana sebetulnya seluk-beluknya orang pakai pakaian ihram. Begitu pakai pakaian ihram yang cuma sampai sini, ya kan? Itu cuma sebelah itu yang ditutup, sebelah lagi dibuka dengan pakaian ihramnya yang berwarna putih dan cuma selembar dan 2 lembar. Itu kan persis kain kafannya bapak-bapak, nanti cuma 2 lembar itu. Cuma 2 lembar. Warnanya juga sama. Begitu pakai itu,
Kalau dulu Zainal Abidin bin Ali pakai pakaian ihram itu hampir pingsan gitu, karena dia tahu ini pakaian yang saya pakai mungkin beberapa detik lagi akan jadi pakaian saya untuk selama-lamanya. Begitu dipakai itu bergetar, karena dia tahu dari mana ini asal usulnya, untuk apa ini dipakaikan, Allah ingin apa dari kita ketika kita memakainya, ingin kita ingat terhadap apa, ingin kita menyadari hal apa. Ya. Begitu ihramnya di mikot, kenapa harus di mikot, nggak di tempat yang lain? Ya. Begitu masuk Masjidil Haram, apa yang dibaca, kenapa bacaannya itu? Kenapa mulainya dari sini? Itu kalau semua dipahami dengan baik, umroh itu Pak, bayar 40 juta juga kayaknya nggak rugi. Umroh itu bayar 40 juta mau 45 juta itu sayangnya nggak rugi. Nah, ini bedanya orang yang beribadah dengan pengetahuan dengan orang yang beribadah tanpa pengetahuan. Makanya kemudian penting sekali bagi kita untuk sering duduk di majelis ilmu, agar kita sedikit demi sedikit diberikan rasa manisnya ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya udah di pengajian udah lama tapi belum kerasa juga. Tenang Pak, ulama yang lain ada yang 50 tahun baru merasakan itu. Santai saja, jangan kemudian saya udah baca terjemahannya, saya udah pahami maknanya, saya udah ngajiin ini apa maksudnya, apa fadilahnya, gimana caranya. Ternyata manisnya ibadah itu masih tetap aja harus dipaksa. Sholat subuh harus dipaksa, ngaji harus dipaksa, sedekah juga harus dipaksa, dan lain sebagainya. Saya ingin sampaikan, bapak-bapak tenang saja. Ya, itu bukan problemnya kita, itu problemnya para ulama yang ilmunya udah luar biasa, yang kesolihannya sudah luar biasa. Pengakuan mereka mendapatkan manisnya ibadah itu harus nunggu 50 tahun. Ada yang 20 tahun. Ya, santai saja, jalani saja, berjihad saja. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang kalau sudah bersungguh-sungguh, nanti Allah yang buka jalannya. Ya, kalau kita nggak bisa buka jalannya, berat. Karena ibadah memang nggak sesuai dengan hawa nafsu kita, masalahnya gitu. Ya, kalau ibadah yang sesuai dengan hawa nafsu kan semuanya pada semangat gitu ya. Ya kan? Ditawarin poligami kan bapak-bapak semangat, nyalinya aja nggak ada. Ya. Kan semangat, kenapa? Saya ibadah yang lain kan nggak sesuai dengan keinginan kita, makanya wajar tuh kalau sulit, kalau berat gitu ya, kalau harus diseret-seret terlebih dahulu. Itu adalah problemnya para ulama, bukan hanya problemnya kita. Dulu Abu Yazid Al-Bustami itu pernah mengatakan, beliau itu adalah seorang ulama sufi yang disebut sebagai rajanya para ahli tasawuf, rajanya para ahli ibadah. Kalau orang lihat beliau ibadah, kayaknya kalau sudah ruku itu burung bisa nemplok di atas punggungnya, dikasih jagung sama kita tuh burung bisa makan dengan leluasa. Kalau sudah ruku, nggak tahu kapan dia akan berdiri lagi. Sampai-sampai kata tetangganya, anaknya tetangga tuh malam-malam Pak, sekitar jam 2:30 atau jam 2, lihat beliau ruku di atas lotengnya. Itu siapa yang naruh jemuran di situ? Karena dari tengah malam sampai menjelang subuh itu masih posisinya masih begitu. Kayak tiang jemuran aja, begini aja, kayak tiang jemuran. Sampai-sampai anak tetangganya, Pak siapa tuh yang naruh tiang jemuran di situ? Itu bukan tiang jemuran, itu Abu Yazid Al-Bustami yang kalau sudah ruku itu lamanya luar biasa. Jadi kalau ditanya oleh murid-muridnya, guru itu kok bisa? Tuan guru itu ibadahnya kalau udah ibadah sepertinya nggak mau berhenti, tidak mau berakhir. Apa sih rahasianya kok kami nggak bisa? Kata Abu Yazid Al-Bustami, kuntu asuqu nafsi ilallahi wa hiya tabki. Dulu saya juga sama kayak ente semua, sama, nggak ada bedanya. Dulu kalau mau ibadah itu ya Allah dipaksa dulu. Ya, kalau nggak malu sama tetangga yang lain, saya udah nggak ke masjid lagi. Ya, aduh kalau saya bukan pengurus masjid udah malas kan itu. Ya, udah bosen lah, ngaji itu bosen. Iya, serius itu. Bukan cuma problem bapak-bapak, semua sama.
Kata Abu Yazid Al-Bustami, wal'an asuku nafsi ilallahi wa hiya tadha. Kalau sekarang giliran datangnya waktu ibadah, hati saya itu berbunga-bunga, tertawa riang. Kenapa? Setelah melalui proses mujahadah, dipaksa aja, besoknya masih belum, paksa lagi, besoknya masih belum, paksa lagi, dibarengi dengan tadi terus dipelajari. Kata Abu Yazid Al-Bustami, kuncinya itu ada di ilmu. Kuncinya ada di ilmu. Ya, sulit bagi kita untuk bisa istiqomah tanpa ilmu. Kemudian yang berikutnya, problem dari istiqomah itu karena dosa. Dan dosa itu salah satu hal yang paling efektif untuk menghilangkannya, ya ilmu. Kuncinya itu semuanya balik lagi ke ilmu. Ya. Kalau Sufyan bin Uyainah pernah mengatakan, kenapa saya nggak bisa istiqomah? Ya karena saya banyak dosa, udah titik begitu aja. Dia nggak mau ribet jawabnya. Kenapa saya nggak bisa istiqomah? Di bulan Ramadan saya rajin, di bulan yang lain saya enggak. Itu karena dosa. Gitu. Nah, bagaimana cara menghilangkan dosa yang paling efektif? Semua ulama menjawab dengan ilmu. Kalau dengan istighfar, istighfarnya aja harus diistighfarin lagi. Ya kan? Istighfar kita yang cuma 3 kali setiap usai sholat itu, kalau ditambah 7 kali sama 21 kali, jamaahnya nanti bubar duluan. Istighfar mau nggak? Mulai besok wiridnya istighfarnya 100 kali. Ya, imamnya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, makmumnya udah nggak ada. 3 kali itu juga nggak terlalu khusyuk. Makanya kata para ulama, kalau kita ingin diampuni dosa-dosanya, cara yang paling cepat itu datang ke majelis ilmu. Datang ke majelis ilmu. Orang kalau datang ke majelis ilmu, Allah kemudian langsung berkata kepada para malaikat, ini ada malaikat yang datang, nanti kalau ini sudah selesai, malaikatnya pulang. Ya, malaikat itu datang, kemudian melebarkan sayapnya, dari mulai bapak-bapak jalan ke masjid itu berjalan di atas sayapnya malaikat. Sampai bapak-bapak duduk di masjid, itu duduknya bukan di karpet sahabat karpet, di sayapnya malaikat. Makanya agak-agak ngantuk sedikit. Itu duduknya di sayap malaikat. Kalau majlisnya sudah selesai, malaikatnya pulang. Ditanya oleh Allah, itu ngapain hamba-hambaku tuh ngantuk-ngantuk masih datang ke majlis? Mereka meminta ampunan, mereka meminta rahmat, mereka bertasbih, mereka meminta surga, meminta perlindungan dari neraka. Kemudian kata Allah, katakanlah, qad ghafartu lahum. Katakan kepada mereka, cuma bapak-bapak nggak mendengar perkataan ini. Kata malaikat, kalau sudah selesai, kalau kita sudah mau makan nasi uduk, ya, kata malaikat, silahkan kalian berdiri dengan keadaan dosa-dosa kalian sudah diampuni. Tidak beristighfar, gitu. Tidak memohon ampun, cuma duduk di majelis ilmu. Kata malaikat, ada salam dari Allah, sana pulang, dosa kalian sudah diampuni. Tapi malaikatnya kan nggak semuanya begitu. Malaikat, kalau yang ini mah saya ikhlas, tapi ada nih, ya, yang di majelisnya juga kepaksa datangnya. Itu gimana nasibnya ya Allah? Nggak niat ngaji sih sebetulnya kan, ya, nggak niat ngaji, cuma datang ke sini, nggak enak aja. Gitu. Ya, nggak niat ngaji, cuma karena yang lain duduk, saya masa saya langsung pulang gitu. Ya. Yang ini gimana ya Allah? Kata Allah, qulu inni qad ghafartu lahum. Sampaikan padanya, yang terpaksa datang juga saya ampuni dosa-dosanya. Gak ada di majelis ilmu itu, gak ada yang tidak diampuni dosanya. Syaratnya cuma satu, innahum qaumun la yu'di jalisu. Syaratnya saya jangan ganggu yang lain. Syaratnya satu, jangan ganggu yang lain udah. Ya. Ngantuk-ngantuk nggak apa-apa Pak Sob. Ya. Namanya juga di majelis. Ya. Nah, kata para malaikat, ini ada orang yang datang dengan motivasinya begini, niatnya juga bukan karena Allah, yang mensuami ini gimana nasibnya? Makanya kata para ulama, bapak-bapak kalau dulu ikut pengajian di Masjid Nabawi, dulu ketika Syekh Shalih bin Utsaimin yang mengajar, beliau pernah melemparkan pertanyaan, ada ibadah yang tidak ikhlas tapi diterima. Murid-muridnya bingung, Bang, nggak ada ibadah itu kalau nggak ikhlas lo pasti nggak diterima. Ya. Sholat nggak ikhlas nggak akan diterima. Puasa, zakat, sedekah, infak, kalau nggak ikhlas
nggak akan diterima karena syaratnya harus ikhlas. Murid-muridnya sampai bingung. Emang ada ibadah yang nggak ikhlas tapi diterima? Ada, kata beliau. Thalabul ilmi. Thalabul ilmu itu meskipun bapak ibu itu nggak ikhlas datangnya, itu tetap diterima. Tetap diterima. Luar biasa. Nggak ada ibadah lain. Mana ada ibadah yang kalau dikerjakan tidak ikhlas tapi masih diterima, cuma satu, mencari ilmu. Makanya udah paksain aja. Apapun niatnya, apapun motifnya, ngerti nggak ngerti, siapapun yang mengajarnya, materinya apa saja, itu nomor dua. Itu nomor dua. Yang penting itu kita datang dapat rahmat, dapat maghfirah, dapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan enak datang ke majelis ilmu. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim, hatta hitan fil bahri, sampai ikan-ikan yang ada di laut semuanya kompak bertasbih, kemudian beristighfar memohonkan ampunan. Sampai kullu hajarin wa madarin, setiap pepohonan, setiap bebatuan, setiap pasir yang kita lewati itu semuanya memintakan ampunan. Istighfar sendiri lama ya. Udah gitu kan 3 kali 5 15, ditambah kalau lagi kesel kan istighfar juga kan, astagfirullah. Kemudian kalau lagi dapat musibah, astagfirullah. Jarang kan jadi istighfar itu regulernya tuh 15 kali ya. Ditambah yang non regulernya kalau lagi marah, kalau lagi kesel, astagfirullahaladzim ya. Itu kan bisa dihitung jari itu berapa kali gitu ya. Coba kalau bapak ibu datang ke majelis ilmu, semua yang kita lewatin itu mesti memohonkan ampunan. Entah berapa pasir yang kita lewati, kerikil tuh, bangunan papiman yang belum jadi, itu sama tuh, memohonkan ampunan. Yang lewatin rumah jajan itu ya, itu semua dagangannya tuh pak, itu memohonkan ampunan. Saya nggak ngarang, itu adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma diterjemahkan dengan bahasa yang bebas, tapi memang hadisnya begitu. Hadisnya begitu. Hatta hitan fil bahri, kata Nabi, sampai lautan yang gak kita lihat isinya, yang ada di lautan itu ikan-ikan semua, semuanya yastaghfiruna li talabil ilmi ya, semuanya memintakan ampun li talibil ilmi, untuk orang-orang yang datang mencari. Kan tinggal jalan aja, istighfar yang lain. Makanya tidak heran kalau kemudian ketika duduk para malaikat akan mengatakan kumu kon ghafartu, udah pulang dalam keadaan dosanya sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah kemudian apa yang dihasilkan dari majelis ilmu itu mahal. Jangankan kita dapat 2 hadis, jangankan kita dapat ayat yang banyak. Dengan Ustadz Syamsi bapak-bapak bisa hafal berapa surat, bisa ditahsin bacaannya luar biasa. Dulu Qadi Ar-Ru'aini itu anaknya dikursusin, manggil Ustadz ke rumah, manggil guru. Kemudian anaknya hatam surat Al-Fatihah. Bayangkan, hatam surat Al-Fatihah. Apa sih istimewanya hatam surat Al-Fatihah? Saya juga bisa saat ngajar Al-Fatihah banget gitu. Anaknya hatam, hafal surat Al-Fatihah, kan sepele banget. Tiba-tiba Qadi Ar-Ru'aini mengeluarkan 1 kantong isinya dinar, diberikan kepada guru anaknya, sampai guru anaknya nggak bisa menerimanya karena terlalu banyak. Mungkin miliaran rupiah isinya, 1 kantong isinya uang dinar, uang emas. Kemudian si guru itu mengatakan ini terlalu banyak. Lalu Qadi Ar-Ru'aini mengatakan, awa alimta ya mu'allim anna kulla harfin allamtahu khairun minad dunya wa ma fiha. Apakah engkau tidak menyadari wahai guru, 1 huruf yang engkau ajarkan kepada anakmu itu lebih mulia daripada dunia dan isinya? Ini tuh terlalu sedikit. Kadang-kadang saya sendiri sama, suka ngeluh, kok sekolah sekarang mahal-mahal. Bingung nyari sekolah yang murah di mana. Ternyata memang ilmu itu mahal. Ilmu itu mahal. Anaknya khatam surat Al-Fatihah, Qadi Ar-Ru'aini memberikan balasannya itu 1 kantong uang emas.
dengan alasan satu huruf yang kau ajarkan dan huruf itu bermanfaat untuk anakku itu lebih mahal daripada dunia dan seluruh isinya. Ibaratkan anak kita kalau bisa Al-Fatihah itu kemudian dipakai sholat. Al-Fatihah itu dipakai sholat. Siapa yang dapat pahalanya? Apa cuma gurunya? Enggak, bapak-bapak dan ibu-ibu yang jadi orang tua itu dapat pahalanya. Setiap kali anak kita sholat baca Al-Fatihah, gurunya dapat pahalanya karena dia yang mengajarnya. Bapak-bapak dan ibu-ibunya juga mendapatkan pahalanya karena dia yang mendorong anak-anaknya untuk belajar. Dia yang membiayai anaknya untuk belajar. Ibunya mandiin sebelum dia belajar, dikasih makan dulu sebelum belajar, dijemput ketika selesai belajar, dicari kalau nggak ada pada saat belajar. Masa itu nggak ada harganya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi jangan khawatir di bapak-bapak yang nggak sempat ngajar anaknya ya. Saya kayaknya nggak punya tuh amalan yang mengalir. Semua pekerjaan amal soleh anak-anak kita, bapak ibu itu mesti dapat bagiannya. Nggak mungkin nggak dapat bagiannya. Karena anak-anak itu nggak akan pergi ke sekolah kalau tidak diantar oleh bapaknya, kalau tidak disiapkan sarapannya oleh ibunya, bajunya disiapkan. Maka semua amal soleh yang kita lakukan, ayahnya, ibunya itu mesti dapat bagian. Makanya kata Qadhi Ar-Ru'aini ini kalau Al-Fatihah ini berkah buat anak saya, satu kantong uang dinar itu nggak cukup untuk membalasnya. Mengingat apa? Nanti returnnya itu pahala yang akan mengalir yang tidak akan pernah terputus dari bacaan Al-Fatihah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini dalam rangka merawat proyek istiqomah kita setelah bulan Ramadan, maka salah satu aspek terpentingnya tadi sudah kita sebutkan adalah ilmu. Ya, ilmu. Maka mari setelah pekan ini, nanti di pekan-pekan yang akan datang, kita hadiri majelis ilmu dengan lebih bersemangat gitu ya, dengan harapan satu, kita akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan sakinah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga penting ya. Yang dijanjikan di majelis ilmu itu adalah satu rahmat, dua ampunan, yang ketiga adalah sakinah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sakinah itu? Sakinah itu adalah ketenangan dalam menyelesaikan persoalan. Kadang-kadang kalau tidak tenang, persoalan sepele jadi ramai kalau nggak tenang. Jadi sakinah itu bukan meminta rumah tangga bapak-bapak tidak pernah ada persoalan, karena mustahil ada rumah tangga yang tidak ada persoalannya. Jangankan rumah tangga bapak-bapak dan ibu-ibu yang maharnya cuma seperangkat alat silat ya. Rumah tangga Nabi SAW yang dinikahkan langsung dari langit sama. Ada pernah piring yang pecah, ada istrinya yang cemburu, ada istrinya yang demo, ada. Para ummahatul mukminin pernah demo ya, pernah demo. Kenapa? Belanjanya kurang ya. Jadi kalau istrinya bapak-bapak pernah ngeluh belanjanya kurang, bukan matre ya, begitu udah dari sononya begitu. Mau jin, mau manusia, yang perempuan sama ya. Hatta istri-istri Nabi kan pernah mengeluh sama. Itu istri Nabi yang dinikahkannya di surga, yang pernah dapat salam dari Allah. Bapak-bapak belum pernah dapat salam dari Allah kan, belum pernah ya. Sayyidah Aisyah, Sayyidah Sofia dan Sayyidah yang lain pernah dapat salam langsung dari Allah. Tapi giliran duitnya kurang sama, Pak, ngeluh sama. Bisa nggak sih ya Rasulullah ditambah lagi bang belanjanya gitu. Ya udahlah begitu ya. Sampai kemudian Rasulullah mengumpulkan, turun ayatnya langsung dari Allah. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina usarrihkunna sarahan jamila. Kalau kalian menginginkan dunia dan seluruh isinya, ya wajar, tapi mungkin bukan sama saya. Santai aja, bukan dosa, cuma bukan sama saya, gak cocok. Saya akan ceraikan dengan cerai yang baik, silakan cari lagi. Tapi kumpul,
Bapak-bapak mau ditiru begitu? Istrinya minta belanja tambah, dikumpulkan. Enggak dikumpulkan, cuma satu ya. Dipanggil. Kalau kamu menginginkan dunia mungkin bukan dengan saya. Kacau itu. Berani. Masalahnya apa? Apa yang diberikan oleh Nabi itu memang luar biasa. Sayyidah Aisyah itu pernah bercerita kepada Urwah bin Zubair. Apa kenangan terindahnya wahai umat bersama Rasulullah? Sayyidah Aisyah mengatakan kami pernah 3 purnama dan tidak ada asap yang mengumpul dari rumah kami. Berapa 3 purnama? Ya, sekitar 3 bulan gak masak. GoFood kali Ustaz. Pesen makan kali kayak saya kalau suka pesen makan. Ya. Mungkin pesen makan kali itu. Shopee pun. Dan tidak ada di rumah kecuali al-aswadan. Al-aswadan itu al-ma'wan tamar, air dan kurma. Ini kan wajar ya kalau kemudian istrinya mengeluh dan meminta, ya Rasulullah ada nggak tambahan belanja? Karena apa? Pernah 3 bulan yang dimasak tidak ada, makanan mereka hanya air dan kurma. Bapak-bapak kan dikasih kurma kemarin pas waktu Ramadan, awet kurmanya loh. Awet betul gak kenyang atau kurmanya awet dari situ. Yang habis gorengnya martabak telur cepat habis. Saya lihat terus iya, suka nggak kebagian. Kalau kurmanya saya datang jam berapa aja masih ada. Kalau kurma karena Nabi itu hanya kurma dan air, dan itu 3 bulan, 3 purnama. Kata Sayyidah Aisyah, oh pantes kalau kemudian istri-istri beliau pernah mengeluhkan tentang kondisi keuangan. Beliau adalah kepala negara, beliau adalah pemimpin umat, beliau adalah imam masjid, masa lauknya ini mulu gitu. Nah gitu. Kalau istri kita kan enggak ya. Pak Benny di rumahnya kan saya kemarin pas lebaran ke sana apa aja ada gitu. Di rumah Pak Ari kalau saya bertamu apa aja ada. Jadi kalau kemudian jadi kondisinya memang tidak bisa disamakan dengan kondisinya para jamaah. Tapi sekali lagi ini para jamaah sekalian, sakinah ini perlu kemudian untuk bekal kita bagaimana mengelola semua konflik yang ada di dalam rumah tangga. Sakinah adalah ketenangan menyelesaikan persoalan, ketenangan menyelesaikan konflik, sehingga konflik yang kecil bisa segera selesai, konflik yang besar dipandangnya menjadi konflik yang kecil. Kalau tidak ada sakinah, urusan yang sepele jadi besar, urusan yang besar bubar gitu. Kalau tidak ada sakinah, jadi sakinah itu diperlukan bukan agar rumah tangga kita mulus tanpa ada persoalan, tapi setiap ada persoalan justru semakin bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebagai pembuka saja ya, sebelum nanti kajian-kajian yang lebih berat, mudah-mudahan kita bisa lebih semangat, lebih istiqomah dalam mencari ilmu. Saya kembalikan kepada Pak Benny, maka silakan. Bapak jemaah ada yang mau ditambahkan atau pertanyaan? Ini 1-2 jemaah yang dulu akan sapa. Ada? Ya Pak. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan begitu dahsyat dan banyaknya keutamaan menghadiri majelis ilmu. Apakah kalau kita mendengarkan YouTube, kajian di YouTube, ataupun kita istilahnya menghadiri online kajian, itu juga bisa mendapatkan keutamaan yang menghadiri ilmu? Penjelasan. Baik. Bagaimana kalau kita menghadiri kajian majelis ilmunya di kanal-kanal digital gitu ya, melalui YouTube, termasuk di TV, ya, sama juga kanal. Keutamaan majelis ilmu itu tetap akan dia dapatkan, kecuali beberapa hal yang diikat oleh syariat di tempat tertentu. Ya, contohnya seperti yang tadi, mendapatkan maghfirah, kemudian mendapatkan rahmat, mendapatkan
apa tuh tadi, sakinah itu diikat dengan majelis ilmu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Menurut mayoritas ulama, ya. Karena redaksi hadisnya secara lahiriah, secara tekstual itu menyebutkan tentang aktivitas majelis ilmu di dalam masjid dan tidak di tempat yang lain. Tidak di tempat yang lain. Nah, kemudian kalau di tempat yang lain memang tidak ada keutamaan, banyak keutamaan. Karena itu hanya sebagian kecil dari keutamaan mencari ilmu. Ya, hanya sebagian kecil dari keutamaan mencari ilmu. Satu, kalau mencarinya di tempat yang lain, maghfirahnya tetap dapat karena di hadis-hadis yang lain tidak diikat dengan tempat, dengan masjid, dengan rumah Allah. Ya, kalau yang ini kan diikat dengan rumah Allah. Ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarrasunahu fi bainahum. Tidaklah suatu kaum duduk di masjid. Nah, tadi kalau yang ini kan di masjid. Tapi hadis-hadis yang lain yang menyiratkan adanya ampunan hatta kitab fil bahri itu umum, tidak mesti di masjid, di tempat manapun juga bisa. Jadi satu, ampunannya dia akan tetap mendapatkannya. Yang kedua, janji dari Allah adalah menjadi orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Majuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki baik itu adalah orang yang suka bersusah payah memahamkan dirinya tentang persoalan agama. Di YouTube boleh, di TV boleh, silakan. Ya. Apalagi yang bisa didapatkan, diangkatnya derajat. Ya fa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Dari mana saja ilmu itu diperoleh, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, Nabi juga dulu dapat ilmu pertamanya kan gak di masjid. Ya, tidak di depan Ka'bah, di gua. Ya. Wahyu pertamanya di mana? Di gua. Bukan di masjid, bukan di Ka'bah. Padahal Ka'bah ada. Tempat yang paling mulia, Baitullah, disebutnya Baitullah. Rumahnya Allah. Kenapa nggak dikasih di Ka'bah saja? Karena Allah ingin menegaskan bahwa proses mencari ilmu itu, proses pencerahan itu tidak mesti dilakukan di tempat tertentu, di mana saja bisa. Bapak-bapak mau di rumah nyimak YouTube boleh, bapak-bapak mau melihat ceramah di TV juga boleh, mau melalui video dari WA juga boleh, silakan aja. Semua keutamaan itu bisa didapatkan kecuali yang diikat dengan tempat tertentu. Contohnya tadi sakinah itu diikat dengan tempat tertentu. Ya, majalasa qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah. Itu maksudnya di masjid. Ya, maksudnya di masjid. Tapi yang lain kan gak diikat. Yang lain itu tidak diikat. Ampunan tidak diikat, diangkat derajat tidak diikat. Kemudian menjadi orang yang dikehendaki baik tidak diikat. Kemudian mendapatkan manisnya ibadah juga tidak diikat. Di mana saja bisa dilakukan. Ya. Jadi silakan di YouTube boleh, di tempat lain juga boleh. Cuma apa? Jalan ke majelis ilmu itu punya nilai yang lain. Punya nilai yang lain. Jalan ke majelis ilmu itu punya nilai yang lain. Saking mahalnya Pak, dulu para ulama kalau nganter anaknya ke pengajian gak mau dia naik motor karena gak ada motor, gak mau naik motor, gak mau naik motor. Tanya bapaknya Imam An-Nawawi Pak, yang kitabnya kita baca tiap hari Sabtu tuh sama Ustaz Idin. Tanya bapaknya dulu nganter anaknya ngaji Pak, digendong. Punya ontak? Punya. Orang Imam Nawawi itu bapaknya kaya-kaya. Punya ontak? Punya. Ketika ditanya, kenapa engkau tidak naik ontak saja jalan ke tempat ini? Enggak. Jalan ke majelis ilmu itu punya nilai lain. Punya nilai lain. Disitulah berkahnya. Terlihat perjuangannya. Orang tua ulama kita pada zaman dulu gitu. Makanya saya suka ini, kalau ada orang tua nganterin ke pesantren tuh macet kan biasa, karena 250 mobil datang berbarengan. Ada suka ngomel-ngomel di WA, kadang-kadang dipakai Instastory gitu.
Kenapa enggak dijadikan sebagai doa untuk anak-anaknya seperti orang tua yang lain? Ya. Orang tua yang lain, orang tua teman-teman anak saya itu kalau sedang macet menuju tempat anaknya belajar, dia tulis, ya Allah capek banget, tapi mudah-mudahan capek ini berkah buat anak saya. Ketimbang ya udah kan macetnya udah macet gitu Pak, gimana lagi? Ya kan 250 mobil datang di saat yang sama. Jalan masuk 1,5 mobil kan pasti macet. Ketimbang uring-uringan, mendingan seperti para ulama pada zaman dulu, bapaknya, ibunya. Imam Malik itu diantar oleh ibunya, didandanin, bajunya paling bagus, nggak ada baju lebaran, baju mencari ilmu adanya Pak. Kalau Imam Malik, anaknya tuh kalau mau ngaji, didandanin bajunya yang paling bagus, dipakein minyak wangi, dituntun karena ayahnya sudah nggak ada, dituntun. Naik otak enggak mau, dituntun ke pengajian, taruh di Masjid Nabawi. Ketika ditanya, oh capek-capek suruh aja yang lain, enggak, ini berkahnya di sini, berkahnya di sini. Makanya kalau secara umum sama, insya Allah ada faidahnya, ada keutamaannya, ada pahalanya. Cuma datang langsung ke majelis ilmu itu punya nilai yang tersendiri. Kan nggak sama yang capek dengan yang nggak capek. Ya. Kaidahnya itu apa yang kita dapatkan dengan susah payah sulit untuk kita lepaskan dengan mudah. Ya. Makanya kalau saya tadi kan pernah kutipkan ceritanya Jabir bin Abdullah ketemu Abdullah bin Unais melewati 3 negara untuk 1 hadis. Ketika ditanya, kenapa sih kok sampai gitu-gitu banget? Jawabannya sederhana, apa yang saya dapatkan dengan susah payah nggak mungkin saya nggak amalkan. Capek-capek ketika negara dapat 1 hadis lalu nggak diamalin buat apa? Kalau gitu Pak, prinsip yang sama tuh. Ya, mulai kelihatan nih kenapa orang itu kata Imam Syafi'i nggak bisa disebut mencari ilmu kalau belum capek. Karena gitu Pak, kalau orang capek mencarinya sayang buat dilepaskan. Masa udah capek-capek udah ngantuk-ngantuk nggak diamalin. Beda dengan santai, ya beda dengan santai. Gitu. Duit yang datang mudah keluarnya mudah. Duit yang datangnya dengan susah payah, sayang nyari aja capek. Ya, istri bapak tuh yang dapatkan dengan susah payah kan sayang. Udah susah payah dinikahin masa disia-siakan gitu. Jadi itu salah satu hikmahnya kenapa berjalan berlelah-lelah mencari ilmu, karena dengan capek itu turun berkah dari Allah. Dari capek itu kemudian akan timbul perasaan masa gak diamalin, itu udah capek. Kita akan lebih menghargai ilmu yang didapatkan, dengan demikian lebih mudah untuk kita amalkan. Ya. Jadi kalau secara keutamaan insya Allah sama, ada banyak keutamaannya, mau di platform manapun kita ngaji insya Allah. Pak Waji ya, satu lagi Ya, terakhir. Pak mau bertanya mengenai ilmu. Apakah ilmu yang dimaksud itu cuman ilmu agama gitu kan, atau ilmu-ilmu yang lain, misal matematika, fisika gitu? Pertama. Iya. Kedua, apakah semua ilmu itu berasal dari Allah? Jadi misal matematika, fisika itu gitu kan. Apa itu berasal dari? Nah, ketiga tadi satu kan nabi-nabi itu banyak kan. Tadi kan sampai berapa 24.000 kan berasal kan. Apakah nabi itu semuanya hadir di semua suku bangsa kan? Atau di daerah gitu? Baik. Ya. Jazakallah khair. Yang pertama, ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang dimaksud ilmu yang disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ilmu-ilmu yang kategorinya fardu. Fardunya itu nanti ada 2, fardu ain dan fardu kifayah. Yang fardu ain adalah satu ilmu tentang ma'rifatullah, ilmu tentang mengenal Allah, ilmu tauhid. Kemudian yang kedua yang terkategorikan ilmu fardu ain adalah ilmu ibadah, ilmu fikih. Ibadah kita yang sehari-hari itu fardu ain. Nggak boleh ada yang mengatakan udah banyak yang bisa sholat tuh saya nggak usah, jangan. Karena fardu ain setiap orang wajib tahu. Nah, jadi hukumnya fardu ain. Kemudian yang ketiga, fikih profesi. Ini yang paling sering dilupakan. Kalau tauhid insya Allah kelar ya. Ibadah sehari-hari juga kita mafhum semua itu wajib. Yang jarang itu adalah fikih profesi, itu juga fardu ain.
Jadi bapak-bapak yang dagang itu wajib hukumnya fardu ain belajar fikih dagang. Yang bertani itu wajib hukumnya fardu ain belajar fikih tani. Kenapa? Karena pekerjaan itu akan terkait dengan halal dan haram. Pekerjaan lain gak usah. Saya misalnya pedagang, kedokteran, ya gak usah. Saya gak wajib belajar itu. Saya gak wajib belajar bagaimana bertani sesuai syariat itu. Gak wajib. Kenapa? Saya kan pedagang. Yang bertani, saya gak wajib belajar ilmu tentang dagang karena saya bukan pedagang. Jadi yang fardu ain itu adalah fikih profesi kita. Sehingga kalau nanti diatur oleh fikih, insya Allah ya, oh ini boleh, ini nggak boleh, ini subhan nih, yang ini abu-abu dan lain sebagainya. Kemudian yang kategorinya fardu kifayah adalah semua ilmu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kedokteran itu fardu, tapi kifayah. Berhitung itu fardu, tapi kifayah. Nah baru boleh bapak-bapak mengatakan, saya nggak mau belajar kedokteran, udah banyak ini dokter. Nah baru boleh. Kenapa? Karena fardu kifayah. Kalau sudah ada yang jadi dokter, ya bapak-bapak nggak wajib. Tapi kalau ilmu fikih, ibadah, sholat, ibadah puasa, udah banyak yang bisa puasa, apa saya nggak usah belajar? Nggak bisa. Ya, karena itu hukumnya fardu ain. Nah ilmu yang dimaksud yang tadi banyak keutamaannya, ilmu yang fardu, baik yang fardu ain maupun yang fardu kifayah. Makanya nanti konsekuensinya dalam hukum zakat, mahasiswa mana sih yang boleh dikasih zakat? Mahasiswa yang ilmunya fardu, termasuk yang kedokteran, boleh diberikan dari dana zakat, silakan. Ya, kalau tidak ada lagi, misalnya di kampung ini nggak ada satupun dokter, nggak ada satupun bidan. Kalau nanti lahirannya dipegang laki-laki, semuanya kompak. Kalau begitu Ustaz, mulai besok harus ada kader yang jadi bidan di sini, perempuan. Itu kan hukumnya fardu, boleh diberikan dari dana zakat. Ya. Adapun ilmu yang lain yang tidak termasuk fardu, baik fardu ain maupun fardu kifayah, tidak boleh. Apa? Ya ilmu-ilmu yang lain selain itu, yang tidak terkait hajat hidup orang banyak. Ya, hajat hidup orang banyak. Nah ini kategori yang tadi disebutkan, ilmu yang mana sih yang punya keutamaan-keutamaan. Nah, dan rankingnya tadi fardu ain dan fardu kifayah. Apakah semua ilmu itu berasal dari Allah? Iya, semua ilmu berasal dari Allah. Ya, ilmu apapun itu semuanya berasal dari Allah. Bahkan ilmu yang terlarang pun itu semuanya berasal dari Allah. Ilmu sihir terlarang, ya, semuanya berasal dari Allah. Lah kalau terlarang kenapa diturunkan? Ini namanya ujian. Sama dengan Allah, kenapa nyiptain iblis? Kalau kerjaannya menggoda, kalau udah pitesin aja gitu, langsung mati. Ya enggak begitu. Ya. Kalau nggak ada iblis, bapaknya juga nggak akan masuk surga. Nggak ada surga, nggak ada neraka nanti. Ya. Semua ilmu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya diturunkan oleh Allah, dan kemudian Allah menurunkan aturannya. Ilmu ini fardu, ilmu ini adalah kifayah, ilmu ini hanya sekedar anjuran, ilmu yang ini hukumnya mubah, ilmu yang ini hukumnya haram. Nah, gitu. Sama dengan perbuatan, ada zina, ada nikah, ada macam-macam, kan semuanya sama. Cuma kemudian yang ini wajib, yang ini sunnah, yang ini haram, dan sama ilmu juga semuanya berasal dari Allah Al-Alim yang Maha Mengetahui, ya, diturunkan oleh Allah semuanya. Tapi kemudian Allah pilihkan sebagai ujian, ini yang wajib, ini yang kifayah, ini yang sunnah, ini yang haram, ini yang makruh, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, apakah semua suku bangsa itu ada namanya? Wallahu a'lam. Karena ini adalah hal yang gaib, jadi tidak bisa dijawab kecuali dengan dalil. Ya. Kok gaib? Iya, semua masa lalu itu gaib. Ya, masa lalu itu gaib. Masa yang akan datang juga gaib. Gak boleh seseorang berbicara tanpa dasar ilmu untuk hal-hal yang gaib. Jadi saya tidak mengetahui, ya, apakah semua suku bangsa itu pernah ada nabinya? Mungkin iya, gitu. Nah, cuma yang kita ketahui kan cuma di beberapa tempat tertentu, ya. Cuma di beberapa tempat tertentu. Apakah di belahan bumi yang lain juga sudah ada nabinya? Apakah Siddhartha Gautama itu adalah nabi juga? Apakah Konfusius itu juga nabi? Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu.
karena harus berdasarkan dalil. Ya. Baik. Demikian Pak Mari, kita tutup dengan kabar majlis.